في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كاللي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Rismawati, NPM 1951020065, kelas A semester 2 jurusan Perbankan Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai hukum-hukum bacaan. Namun, tidak semuanya yang saya jelaskan, hanya 5 hukum bacaan yang saya jelaskan. Apa saja 5 hukum yang saya jelaskan itu? Yang pertama ada idhar, idgham, ikhfa, iqlab, dan mat. Baik teman-teman, penjelasan pertama mengenai hukum bacaan idhar. Apa yang dimaksud dengan idhar? Pada dasarnya huruf idhar memiliki 6 huruf hijaiyah, yang dimana huruf-huruf hijaiyah tersebut adalah alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Namun dalam pelerfatan idhar terbagi menjadi 2, yaitu idhar halki dan idhar safawi. Baik, yang pertama mengenai penjelasan idhar halki. Apa yang dimaksud dengan idhar halki? Ialah apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah dari idhar, maka harus dibaca jelas, terang, tanpa suara mendengung. Contoh dalam bacaan idhar halki di surat Al-Baqarah ayat 49 yang berbunyi min ali fir'auna. Baik, selanjutnya yaitu hukum bacaan idhar safawi. Apa yang dimaksud dengan idhar safawi yaitu apabila huruf mim mati bertemu dengan salah satu huruf 6 huruf hijaiyah kecuali dengan huruf mim dan ba, maka bacaan tersebut dibaca dengan jelas, terang, di bibir dan di mulut tanpa ada suara mendengung. Sebab hukum mim mati adalah pertemuan dari bibir bagian bawah dengan bibir bagian atas. Contoh bacaan idhar safawi dalam surat Al-Baqarah ayat 122 yang berbunyi alaikum wa anni. Selanjutnya yaitu mengenai hukum bacaan idgham. Ialah berpadu dalam mencampurkan 2 huruf atau bisa disebut juga memasukkan bunyi satu huruf ke dalam bunyi huruf selanjutnya. Dalam pelerfatan idgham terbagi menjadi 2. Apa saja? Yaitu idgham bihuna dan idgham bilahuna. Penjelasan yang pertama mengenai idgham bihuna. Apa yang dimaksud dengan idgham bihuna? Yaitu merupakan penggabungan atau memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam bunyi huruf idgham bihuna. 4 huruf idgham bihuna dalam huruf hijaiyah ialah ya, nun, mim, dan wawu. Contoh idgham bihuna dalam Al-Quran yang berbunyi wa may yaf'al. Baik, selanjutnya yaitu idgham bilahuna. Apa yang dimaksud dengan idgham bilahuna? Ialah memasukkan nun mati atau tanwin mati setelah huruf sesudahnya tanpa disertai dengan suara mendengung. 2 huruf idgham dalam huruf hijaiyah ialah ro dan la. Contoh idgham bilahuna dalam Al-Quran yang berbunyi mata'allakum. Baik, selanjutnya namun menurutnya jenis-jenis idgham itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, idgham mutamasilan, idgham mutaqariban, dan idgham mutajanisen. Yang pertama penjelasan mengenai idgham mutamasilan, yaitu pertemuan antara 2 huruf yang sama sifat dan makhrajnya. Seperti huruf dal bertemu dengan huruf dal, itu wajib dibaca dengan idgham. Contohnya yaitu qad dakhalu. Selanjutnya idgham mutaqariban,
yakni merupakan pertemuan antara dua huruf yang sifat serta makhrajnya hampir sama, seperti huruf ba bertemu dengan huruf mim, qaf bertemu dengan huruf kaf, dan to bertemu dengan huruf zal. Contohnya, yakni nakhluqukum. Selanjutnya, idgham mutajanisen, yaitu pertemuan antara dua huruf yang sama makhrajnya, namun tidak sama sifatnya, seperti pertemuan antara huruf ta dengan ro, lam dengan ro, serta dal dengan za. Contohnya, kul robbu. Yang selanjutnya yaitu hukum bacaan iklab. Apa yang dimaksud dengan iklab? Yakni nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaannya disertai dengan dengungan. Bagaimana cara membacanya? Yakni mengubah suara nun sukun atau tanwin menjadi nun sukun diiringi dengan dengungan 2 harokat, sehingga bukan suara nun sukun lagi yang terdengar, tetapi suara min sukun yang terdengar. Contoh bacaannya yakni mim ba'di. Selanjutnya yakni kiramim baroroh. Ya, selanjutnya yakni hukum bacaan ikhfa. Apa yang dimaksud dengan hukum bacaan ikhfa? Yakni nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka bacaan tersebut dibaca dengan samar. 15 huruf ikhfa tersebut dalam huruf-huruf hijaiyah yakni ta, fa, ja, da, da, za, sa, sha, sho, do, po, do, qaf, fa, dan ka. Contoh bacaannya yakni minkum. Selanjutnya yakni hukum bacaan mat. Mat menurut bahasa adalah memanjangkan dan menambahkan. Sedangkan menurut istilah mat adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mat asli. Huruf-huruf mat itu ada 3, yakni alif, wawu, dan ya. Selanjutnya yakni jenis-jenis mat. Jenis-jenis mat terbagi menjadi 2. Apa saja, yaitu mat tabi'i dan mat far'i. Penjelasan yang pertama mengenai mat tabi'i. Mat tabi'i bisa disebut juga mat asli. Mat tabi'i atau mat asli adalah mat yang berdiri sendiri. Huruf mat itu jadi mat asli atau mat tabi'i itu suatu mat yang murni. Terjadinya suatu mat tabi'i yaitu huruf berharokat fathah bertemu dengan alif, huruf berharokat kasroh bertemu dengan ya mati, huruf berharokat dhamma bertemu dengan wawu mati. Panjangnya mat tabi'i atau mat asli adalah 1 alif atau 2 harokat, baik di saat wasfal maupun waqaf. Contoh bacaan mat tabi'i yakni nuhya. Selanjutnya yakni mat far'i. Mat far'i secara bahasa ialah cabang, sedangkan menurut istilah adalah mat yang merupakan hukum tambahan dari mat asli sebagai hukum asalnya, yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. 14 cabang dalam mat far'i yakni yang pertama penjelasan mengenai mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil adalah mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Cara membaca mat wajib mutasil yakni dipanjangkan 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya yakni ja'a, ji'a, dan yang terakhir su'a.
Selanjutnya ya ini mad jaiz munfasil. Ya ini mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam lain kata atau dalam kata yang berbeda. Cara membacanya adalah 2 sampai dengan 5 harokat, 1, 2, dan 2,5 alif. Contohnya, inna anzalna ku anfusakum ya ayyuhan nas. Selanjutnya ya ini mad lain. Secara bahasa mad artinya panjang dan lain artinya lunak. Sedangkan menurut istilah mad lain adalah apabila wawu dan ya berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah dan setelahnya ada huruf hidup. Kemudian bacaan tersebut diwakufkan. Jadi huruf lain itu hanya 2 yakni wawu dan ya. Cara membacanya adalah seperti mad asli sukun, yaitu 2 sampai dengan 6 harokat atau 1 sampai 3 alif. Contohnya ya ini hadal bait. Yang keempat ya ini mad badal, yaitu ada yang berkumpulnya mad dengan hamzah dalam satu kata, tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Cara membacanya 2 harokat atau 1 alif. Contoh, asalnya a mana menjadi mana. Yang kelima, yaitu mad tamkin. Secara bahasa, tamkin adalah tetap penetapan. Sedangkan menurut istilah, mad tamkin adalah bertemunya 2 huruf, yaitu ya dalam satu kata. Ya yang pertama berharokat kasrah dan tasjid, dan ya yang kedua berharokat sukun atau mati. Cara membacanya adalah 2 sampai dengan 6 harokat atau 1 sampai dengan 3 alif. Contoh, huyitum ummiyin wan nabiyyin. Yang selanjutnya yang keenam ya ini mad iwad. Mad iwad ialah berhentinya bacaan pada tanwin di akhir kalimat. Mad iwad yang dimaksudkan di sini adalah bacaan panjang pada akhir kata atau kalimat sebagai pengganti dari suara tanwin fathah yang tidak berbunyi lagi karena bacaan diwakufkan. Cara membacanya adalah 2 harokat atau 1 alif. Contohnya sami'a, alima, basiro. Dan yang ketujuh ya ini mad adli sukun. Mad adli sukun adalah pemberhentian waqaf, bacaan pada akhir kata atau kalimat. Sedangkan huruf sebelum huruf yang diwakafkan itu merupakan salah satu dari huruf-huruf dari mad asli atau mad tabi'i, yaitu alif, wawu, dan ya. Cara membacanya adalah 2 sampai 6 harokat atau 1 sampai 3 alif. Contohnya yaitu Khalidun hadal kitab yaumiddin. Selanjutnya ya ini yang ke-8 yaitu marfu'at. Secara bahasa ialah pembeda, sedangkan secara istilah adalah bacaan yang berfungsi untuk membedakan antara kalimat istifham pertanyaan dan khobar keterangan. Karena jika tidak dibedakan dengan mad, kalimat istifham akan disangka kalimat khobar, padahal hamzah tersebut adalah hamzah istifham. Cara membacanya adalah 6 harokat atau 3 alif. Contoh bacaannya yaitu kul adzakaraini menjadi kul adzakaraini, dan selanjutnya kul Allah yang menjadi kul Allah. Selanjutnya ya, ini yang ke-9 mad sulah kasurah, yaitu apabila sebelum hal dhamir ada huruf yang berharokat dan disyaratkan tidak disambung dengan huruf berikutnya dan tidak pula bertemu dengan hamzah yang berharokat. Dan biasanya mad ini dilambangkan seperti fathah tegak, kasroh tegak, atau dhammah terbalik
pada huruf ha dhamir. Cara membacanya adalah 2 harokat atau 1 alif. Contoh bacaannya yaitu lahu rabbihi. Yang selanjutnya ya ini yang ke-10 mad silah tawilah. Mad silah tawilah adalah apabila setelah ha dhamir terdapat hamzah fathi. Jadi mad silah tawilah mensyaratkan adanya huruf hamzah setelah ha dhamir. Jika tidak ada hamzah, maka hukumnya adalah mad silah qasirah. Cara membacanya adalah 5 harokat atau 2,5 alif. Contoh bacaannya malahu idzal taradda indahu illa biidnih. Yang selanjutnya ini yang ke-11 mad lazim musaqqal kilmi. Mad lazim musaqqal kilmi adalah apabila setelah huruf mad asli atau tabi'i terdapat huruf yang bertasjid dalam satu kalimat, yakni jadi syarat mad ini adalah adanya huruf yang bertasjid setelah mad asli atau tabi'i. Cara membacanya adalah 6 harokat atau 3 alif. Contohnya min dabbah al-haqqah wala amdallin. Yang selanjutnya yang ke-12 yaitu mad lazim mukhafaf kilmi. Mad lazim mukhafaf kilmi adalah apabila setelah mad asli atau mad tabi'i terdapat huruf yang bersukun dan tidak ada idgham. Jadi syarat mad ini adalah adanya huruf yang bersukun setelah huruf mad asli atau tabi'i. Cara membacanya adalah 6 harokat atau 3 alif. Contoh asalnya adalah al-ana menjadi al-ana. Yang selanjutnya yang ke-13 yaitu mad lazim mustaqal harfi. Disebut mustaqal harfi karena dalam hal ini bacaan diberatkan akibat terjadinya proses penidghaman. Cara membacanya adalah 6 harokat 3 alif. Contohnya alif lam mim. Yang terakhir ya ini 14 mad lazim mukhafaf harfi. Di dalam mad ini bacaan diringankan mukhafaf karena tidak ada terjadinya proses pengidghaman. Cara membacanya adalah 6 harokat 3 alif. Contoh bacaannya ya ini kahaya so. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.